Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Kali ini kita bakalan coba analisa ya, analisa dari 3 koin termurah saat ini, yaitu VD, koin, BitTorrent coin, dan juga Aurora, AOA ya, teman-teman. Itu adalah koin dengan nilai terendah, 3 koin terendah sekarang kisaran 60 sampai dengan 90 rupiah gitu. Kita lihat dulu. Kita ambil yang pertama yaitu BDT. Oke. Di harga 98 rupiah sekarang teman-teman. Ya. Lalu selanjutnya VD Coin. Oke. VD ya. Di 62,4 rupiah per satu keping ya. Lalu kita ambil yang lagi AOA, Aurora itu 63,16 rupiah sekarang per keping teman-teman. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita meluncur dengan analisanya. Tapi ingat teman-teman, ini analisa pribadi ya. Lalu untuk analisa teman-teman, saya sarankan teman-teman gunakan analisa teman-teman sendiri gitu loh. Karena setiap analisa tekniknya itu berbeda dan saya biasanya untuk analisa ini adalah investasi jangka panjang teman-teman, bukan trading atau jangka pendek yang coba untung sekian saya akan tarik. Enggak, ini memang investasi jangka panjang gitu loh. Karena saya udah memperhatikan Bitcoin atau cryptocurrency ini sebenarnya dari 2018 ya. Saya cukup kaget di 2018 Bitcoin, saya masih ingat itu pertama saya lihat itu masih 50 jutaan kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah di 2018-an. Lalu dia meledak di bulan Septembernya itu sampai dengan 250 juta. Saya kaget, saya belajar, saya lihat terus ada apa sih dengan cryptocurrency, karena waktu itu saya masih awam ya dengan cryptocurrency, karena ini adalah metode investasi yang masih baru. Kalau saya tahu sebenarnya udah lama sih orang pada tahu gitu. Betul teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan gunakan analisa sendiri, jangan sampai nanti teman-teman gunakan analisa saya dan ternyata terjadi kerugian dan teman-teman marah ke saya. Jangan sampai seperti itu. Ini adalah metode analisa saya. Saya sarankan teman-teman juga pakai metode analisa teman-teman sendiri gitu loh. Mungkin langsung aja ya. Oke, kita nggak usah banyak ngomong lagi. Kita akan coba analisa ya. Ini analisa, setiap orang kan berbeda. Silakan teman-teman pakai analisa teman-teman bagaimana. Kita coba bandingkan dari ketiga koin ini, mana sih kira-kira untuk investasi jangka panjang yang lebih baik atau yang lebih baik menurut saya gitu loh. Kalau menurut teman-teman itu saya serahkan kepada teman-teman. Ini adalah analisa saya. Kalau seandainya kita punya kesamaan, monggo kita bareng-bareng majuin. Tapi kalau seandainya enggak, silakan teman-teman pakai analisa teman-teman. Karena gini, ketika teman-teman pakai analisa orang lain dalam setiap investasi teman-teman dan ternyata terjadi anjlok yang sangat luar biasa, teman-teman akan menyalahkan orang lain dan teman-teman beranggapan bahwa ada yang salah gitu. Jadi sebaik-baiknya adalah dalam investasi akan analisa dengan metode apapun yang teman-teman punya gitu. Kita akan coba analisa yang awal itu. Kenapa saya coba bandingkan 3 koin ini untuk proses investasi kita, karena untuk nilai mereka adalah 3 koin yang paling terbawah. Mungkin orang beranggapan, oh ini koinnya gorengan, kalau dalam saham gorengan akan bisa naik tiba-tiba atau turun tiba-tiba. Sebenarnya gini teman-teman, dalam konsep investasi manapun, kalau dikatakan kita untung-untungan atau spekulasi, itu sebenarnya kita sudah salah gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman dalam proses investasi teman-teman harus tetap analisa dan kira-kira berapa tahun ke depan loh untuk kemungkinan ini bisa dikatakan memungkinkan atau masih legit gitu loh. Oke, seperti saya sendiri, saya udah dari tahun 2018 untuk memperhatikan tentang
cryptocurrency, dan saya sudah mulai tingkat kepercayaan saya dalam investasi ini mungkin sudah mulai tinggi gitu loh. Jadi gini teman-teman, jadi teman-teman silahkan pelajari dulu apa sih investasi yang pas untuk saya, saham kah, kripto kah, atau emas kah. Walaupun dalam tingkatan pertama sebenarnya dalam proses investasi itu adalah, kalau untuk sekarang ya, mungkin kalau ada yang salah silakan koreksi teman-teman. Itu tingkatan pertama itu adalah di saham, setelah itu emas gitu. Kalau kripto saya kurang paham ya tingkatannya di mana, tapi mohon dikasih tahu teman-teman di bawah kira-kira apa ya kripto nomor berapa gitu. Karena kalau secara tingkat risiko, kripto mungkin jauh tinggi risikonya dibanding emas dengan saham. Kalau saham kan tergantung kita mau posisikan. Kripto adalah aset digital gitu ya, yang mungkin tiba-tiba bisa wow seperti Bitcoin yang di 2018 masih 50 jutaan, saya masih ingat sekali. Lalu tiba-tiba naik di Septembernya sekitar 250 jutaan kalau nggak salah. Itulah Bitcoin atau cryptocurrency. Jadi teman-teman, untuk investasi itu saya sarankan sama teman-teman, tapi saya minta teman-teman analisa sendiri. Gunakan analisa teman-teman, fundamental teman-teman, atau analisa teman-teman yang teman-teman gunakan itu saya serahkan teman-teman. Jangan pernah terpengaruh karena analisa orang lain seperti itu teman-teman. Oke, kita akan bandingkan 3 kripto ini teman-teman. Top currency ini saya ambil 3 ini karena ini modalnya terkecil, dan mungkin kalau seandainya terjadi kerugian mungkin teman-teman tidak perlu pusing ya gitu loh. Benar-benar segini gitu loh. Tapi ini adalah analisa saya untuk jangka panjang, bukan jangka pendek, seminggu, 2 minggu, atau mungkin bisa tahunan gitu, atau 6 bulan ke depan bisa gunakan analisa. Kita buka langsung yang pertama VD. Oke, teman-teman. Oke, kita tunggu. Oke, saya biasanya dalam sistem analisa saya akan ngambil di per 1 hari dulu. Oke, kalau dilihat di sini teman-teman, VD dari sedang tren penurunan di bulan tunggu bentar. Teman-teman. Oke, tren penurunan di bulan April. Oke, tanggal 5 April sekarang. Oke, mulai ada tren penurunan. Memang ada pernah kenaikan, tapi memang sekarang lagi trennya penurunan gitu. Satu lagi keunikan VD ini adalah kenaikan yang luar biasa dalam 2 bulan teman-teman, Februari ke Maret. Itu di Februari ke Maret ini. Oke, Maret ini kenaikannya mungkin luar biasa sekali, karena dari harga 16, 17 sampai dengan ke tingkat 120. Itu luar biasa teman-teman. Jadi ginilah kalau cryptocurrency, kenaikannya itu luar biasa, tidak bisa diperkirakan gitu loh. Karena cryptocurrency ya, kalau saya analisa sendiri itu terjadi kenaikan ketika terjadi transaksi jual beli yang sangat tinggi di dalam cryptocurrency itu sendiri teman-teman. Jadi seperti ini terjadi di bulan April ya, di bulan April atau Mei ini. Di bulan April di tanggal 6 itu jadi kenaikan luar biasa di VD Coin yang sampai dengan titik tertingginya itu di angka 120 lebih gitu. Jadi bagi orang yang investasi tinggi di harga 20 mungkin kemarin itu di bulan Februari itu bisa mendapatkan kelipatan lebih dari 6 kali lipat teman-teman gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang saya tidak merekomendasikan VD Coin karena ada tren penurunan dari bulan April ke Mei gitu ya. Jadi saya bisa menyimpulkan nanti akan ada kemungkinan ya, ini analisa saya ya, kemungkinan dia akan terjadi di titik ini sekarang.
bisa dia akan menyentuh angka 40 teman-teman. Karena kita lihat trennya memang menukik ke bawah. Walaupun mungkin santai dalam 1 bulan menukik ke bawah, tapi saya lihat dia akan bisa menyentuh di angka 40. Walaupun di sini sudah pernah menyentuh di angka angka 30-an ya, 30-an di tanggal 23 April teman-teman. Itu pernah menyampaikan. Jadi untuk VD kondisinya seperti itu teman-teman ya. Untuk investasi. Oke, kita buka yang weeknya. Oke, itu kita lihat memang terjadi penurunan ya. Ya, bentar. Oh, maaf. Oke, kita lihat. Oke, penurunan dari yang flat naik lalu turun itu teman-teman. Kalau untuk VD analisa saya. Jadi kalau untuk sekarang saya tidak sarankan teman-teman karena proses dia lagi dalam kondisi down, turun ke bawah gitu. Kita lanjut ke yang kedua tadi adalah Aurora ya. Aurora ya teman-teman. Saya tetap ambil yang one day. Oke. Dalam kondisinya Aurora dalam 1 hari ya, kita ambil 1 hari. Ini juga terjadi penurunan teman-teman. Oke. Penurunan sampai dengan titik ini. Oke. Lalu sini dari titik ini sampai dengan titik ini dia flat ya, flat. Oke, lihat ya, lihat kita analisa dari sini. Dari tadi kita ambil dari Maret, April, Mei ya. Kita ambil di Maret ke April. Oke. Kita lihat ya. Dia terjadi kenaikan di Maret ke April ya. Memang terjadi kenaikan Maret ke April. Itu 147-an. Bukan 150-an ya. 150-an berarti ada kenaikan sekitar Rp130 ya. Lalu di bulan akhir April sampai dengan Mei terjadi flat teman-teman. Dengan artian saya melihat di sini analisanya, jadi coba dia akan datar, perdagangannya datar teman-teman, perdagangannya datar di sini, tengah datar setelah terjadi penukikan tajam di sini, ya. Lalu di sini ada kenaikan, kenaikan, lalu terjadi penurunan, lalu dia flat lagi. Kalau analisa saya seperti ini teman-teman. Dari sini saya melihat bahwa dia mencoba untuk konsisten di sana di pertengahan April sampai Mei. Dengan artian di dalam penurunannya juga sedikit. Ini lihat candle sini. Ya, bentar. Kita lihat candle ini, saya tukar warnanya, warna pink ya. Oke. Kita lihat di sini. Oke, kenaikannya tidak berapa teman-teman ya. Oke, kenaikan lalu turun lagi, dia coba naik lagi gitu. Berarti coba stabil di harga 60 sampai dengan 80 teman-teman. Jadi seperti di sini kita juga lihat ya. Saya ambil lagi, terus kita ambil break ticket ya, yang kotak ya, kita ambil di sini. Oke. Di sini juga terjadi kondisi flat. Setelah dia turun flat lalu naik lagi teman-teman. Kita lihat seperti itu gitu. Yang kondisinya ini hampir sama di sini di bulan Mei ini, akhir Mei. Oke. Kondisinya flat dan untuk naik itu kemungkinannya lebih tinggi teman-teman. Ya, itu untuk Aurora saya lihat peluangnya untuk naik itu lumayan tinggi. Kita lihat yang satu weeknya, kita lihat di candlenya dari beberapa tahun 2019, 20 sampai 2021 dia terjadi
naik turun flat ya, di sini dia flat di sini ya, flat lalu naik lalu dia flat lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau analisa saya Aurora masih legit ya kalau untuk investasi jangka panjang ya. Kalau seandainya teman-teman jangka pendek mungkin saya tidak sarankan teman-teman ya. Oke, Aurora. Kita ambil lagi selanjutnya yaitu BTT, BitTorrent. Oke. Oke, tunggu. Oke, jaringan saya agak bermasalah teman-teman. One day. Oke, kita ambil lagi one day. Kita ambil video lagi. Gimana ya? Ada bermasalah jaringan saya. Oke, kita kembali dulu. Ambil BTT lagi. Oke. Bentar ya teman-teman. Nampaknya jadi masalah. Oke, ini udah jalan ya BTT. Kita lanjutin teman-teman ya. Seperti kayak sampaikan tadi, antara BTT dan VD itu polanya hampir sama teman-teman. Ya, di bulan April ke Mei itu jadi penurunan. Ya, penurunan yang cukup tinggi. Ya, sampai dengan sini. Dan juga terjadi kenaikan yang sangat signifikan di antara April. Sama mirip sekali dengan Bitcoin. Maaf. Kita ambil di sini. Oke. Jadi kenaikan ya teman-teman di sini. Maret ke April itu sangat signifikan. Lalu di April ke Mei itu terjadi penurunan kembali teman-teman. Tapi BitTorrent itu untuk penurunannya masih kita anggap agak normal ya, karena terjadi di sini ada sedikit flat di sini. Ya, seperti ini. Ini flat. Maaf. Oke. Di sini ada flat naik. Lalu di sini ada flat lagi. Naik. Lalu di sini juga terjadi flat lagi. Bentar. Maaf salah. Flat lagi. Jadi kemungkinan untuk naiknya masih ada teman-teman. Ibaratnya dalam perdagangan dari akhir April sampai dengan Mei itu terjadi penurunan yang kondisi yang datar gitu loh, tidak terlalu signifikan naik atau turunnya gitu. Tapi di antara April ke pertengahan Mei, di antara April ya sampai pertengahan April ya di sini teman-teman. Oke. Sini. Itu memang terjadi penurunan dan dia naik lagi teman-teman. Ya, dia turun naik lagi. Lalu kita lihat di sini juga ada proses nge-flat lagi di sini. Oke, di sini ada flat lagi. Ya, flat lalu dia naik lagi gitu. Setelah penurunan dia flat lalu naik lagi. Nah, kondisinya sama di antara awal April atau pertengahan April sampai dengan menuju minggu terakhir di bulan April itu teman-teman.
Nah, ini kondisi itu. Jadi untuk sekarang saya juga merekomendasikan untuk BitTorrent ini untuk teman-teman. Ya, kalau untuk 1 bulan ke depan mungkin masuk gitu. Tapi kalau kita ambil dalam 1 weeks, ya, jangka panjang, oke, kita masih nunggu lagi teman-teman. Karena memang jaringan saya sangat bermasalah sekali gitu loh. Maaf ya, nunggu. Maaf teman-teman, saya masih nunggu 1 week. Kita masih tunggu ya 1 week. Oke, kita keluar dulu, kita ambil lagi. Oke, ambil 1 week. Oke, di sini saya juga masih analisa teman-teman, sangat mirip sekali dengan Bitcoin. Kondisinya sangat mirip sekali. Kita lihat ini terjadi flat yang cukup panjang gitu. Lalu ya di sini ya, kondisi flat yang sangat panjang di sini. Oke, sini sangat panjang. Ya, kondisi flat. Lalu dia naik. Lalu sekarang posisinya turun kembali. Ya. Oke, di sini turun kembali. Oke. Jadi kalau untuk sekarang teman-teman, kalau untuk jangka panjang saya tidak merekomendasikan BitTorrent ini. Karena kondisi yang hampir sama dengan Bitcoin. Historinya dia sangat rendah teman-teman. Jadi dia nggak ada histori pernah naik lalu turun gitu lah, atau seperti kurvanya datar lalu naik, sekarang dalam proses turun gitu loh. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk investasi jangka panjang gitu loh. Tapi dalam cryptocurrency ini sendiri teman-teman, kondisi itu bisa tidak bisa kita prediksi gitu loh, karena kondisinya itu sangat tidak bisa kita katakan oh analisa ini benar, analisis itu salah gitu loh. Kita contohkan saja ke Dogecoin gitu. Siapa sih yang menyangka Dogecoin itu akan sampai dengan 8.524 di Januari, itu masih 100 rupiahan, lalu naik ketika Elon Musk mengatakan ini dan itu, dan dia terjadi kenaikan teman-teman gitu loh. Jadi dalam sistem investasi cryptocurrency teman-teman, analisa teman-teman penting, lalu teman-teman juga harus aktif dalam melihat berita-berita gitu loh. Jangan sampai nanti seperti orang berpengaruh di dunia, Elon Musk mungkin pemilik Microsoft atau pemilik Facebook, mungkin mereka akan borong suatu produk lalu ternyata terjadi kenaikan gitu loh, trennya tinggi seperti Doge ini naiknya kalau secara analisanya yaitu komunitasnya sangat tinggi dalam proses pembelian sangat tinggi. Oke, kita lihat itu sekarang proses transaksi saja itu sekitar 1,3 triliun ya, itu luar biasa sekali gitu. Bagaimana tidak mendongkrak gitu ya. Kita lihat saja seperti Ethereum itu 174 miliar gitu loh, terjadi transaksi di dalamnya teman-teman. Jadi buat teman-teman tetap analisa teman-teman yang diutamakan gitu. Jangan pernah teman-teman analisa saya seperti ini, jangan seperti itu. Jadi teman-teman silahkan gunakan analisa teman-teman sendiri, tapi tetap concern dalam investasi adalah menggunakan uang teman-teman. Apapun kedepannya itu teman-teman yang akan kelola gitu loh. Jangan sampai nanti
teman-teman investasi dengan cara salah dan teman-teman kecewa dengan proses investasi. Investasi sebenarnya teman-teman untuk jangka panjang ya. Kalau jangka pendek itu lebih mungkin lebih dikatakan untuk proses trading teman-teman. Oke, hanya sekian dulu teman-teman. Kita akan coba bahas lagi beberapa cryptocurrency atau investasi lainnya untuk kedepannya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau request tentang apa sih yang mau kita bahas, silahkan komen di bawah teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika nanti analisa saya dianggap mengada-ngada. Itu adalah analisa saya. Kalau seandainya teman-teman mau pakai atau kita sama pakai analisa ini, silahkan. Atau teman-teman saya sarankan untuk pakai analisa sendiri-sendiri. Karena ini bukan perjudian teman-teman, ini adalah investasi. Investasi ditentukan oleh diri kita sendiri, seperti itu teman-teman. Mungkin terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.